Menurunnya pendapatan masyarakat Bali dan adanya pembatasan kegiatan masyarakat tentunya berdampak pada daya beli kita terhadap produk-produk pertanian. Dengan demikian, penghasilan petani pun terdampak. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar distribusi produk pertanian tetap sampai ke tangan konsumen? Saya Shanina. Apa kabar Bali? Hasil survei terbaru tim Kopernik menunjukkan bahwa 81% warga Bali mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Namun, pekerja di sektor pertanian pun mengalami penurunan pendapatan sebesar 51%. Di episode kali ini, Bli Robina Fikula akan berbincang dengan Bapak Nyoman Arte dari Pasar Rakyat Bali yang berupaya untuk menjaga keberlanjutan produk-produk pertanian dan juga mendukung kesejahteraan para petani di tengah pandemi ini. Yuk kita simak diskusinya. Halo, sekarang kita ada di kantornya Bali Zen dan juga menjadi markasnya Pasar Rakyat. Ya, dan hari ini kita sama ini foundernya, penggagas daripada Pasar Rakyat. Dan saya pikir ini memang kerja sama tim, tapi bagaimanapun juga harus ada ya inisiator dari semuanya, itu ada di kepalanya beliau. Pak Nyoman, saya hai sama teman-teman di Apa Kabar Bali. Hai. Ini berarti tiap hari ini banyak gini? Ya tiap hari karena begini. Jadi kita serap semua produk dari petani. Yang sekarang kan pasar itu daya beli masyarakat itu turun drastis karena sudah ada yang dirumahkan banyak dan lain sebagainya. Jadi tabungan mulai nipis, kemudian produk petani banyak yang tidak terserap. Nah, itulah yang kita ambil untuk mengamankan jejaring sosial. Nah, disinilah Pasar Rakyat sebagai katalis, sebagai penghubung dengan secara gotong royong gitu sama teman-teman gimana caranya melakukan hal ini, dan kita melakukan sistem subsidi silang. Jadi yang mampu beli silakan beli. Jadi kita ada margin di sana. Yang mampu punya sedikit silahkan ambil secukupnya, bayar seikhlasnya. Kemudian ada juga yang nyumbang, yang donasi. Jadi kemudian ada juga yang free bagi masyarakat yang sama sekali tidak bisa membeli makanan untuk. Nah, ini setelah pandemi, gagasan ini ternyata waktu pandemi orang tiba-tiba langsung sadar gitu. Skala prioritas kita ternyata adalah pangan gitu. Ini efeknya pada Pasar Rakyat gimana? Jadi tambah sibuk? Waduh, ini Pasar Rakyat justru terakhir di sana. Gerakan ini udah lama, cuman untuk mengalokasi atau mengkoordinir khusus di saat COVID, itulah kita bangun Pasar Rakyat. Pasar Rakyat idenya adalah satu, orang bisa belanja dengan tetap bisa menjaga social distancing. Ya, itu protokolnya tetap dilakukan. Mereka bisa belanja online. Mereka bisa datang sini tapi by appointment dan tidak ada banyak orang di sini gitu. Nah, kita juga akan berusaha, ini masih ada plastik kelihatan. Kita minimize penggunaan plastik itu sendiri juga. Kita didik petani bagaimana plastik itu bisa dihilangkan sedikit demi sedikit, dan kita mencari alternatif lain yang nantinya bisa digunakan oleh petani. Seperti daun ini. Jadi kita nanti bungkus paket-paket untuk masyarakat dengan daun pisang. Sekaligus edukasi juga. Ya, edukasi. Petani juga kadang-kadang petani kalau dikasih tahu agak susah dia masuk, tapi begitu dia lihat contohnya gampang dia. Betul. Dari tujuan, dari konsep itu udah bagus. Kendala yang dihadapi sama Bliman sendiri? Begini, kendala udah barang tentu secara finance. Kita kan bisnis kami tutup. Bisnis kami Bali Zen, kemudian toko-toko kita tutup. Kita kolap 100% kolap sebenarnya. Nah, yang kita butuhkan adalah kegotong royongan ini masih kita harus ajak lebih sering kepada masyarakat yang masih memiliki duit, bahwa gotong royong ini sangat dibutuhkan untuk kita melakukan pengamanan jejaring sosial. Nah, karena ini tidak bisa dilakukan sendiri.
Kalau saya sendiri berapa sih kemampuan seorang nyoman? Walaupun ada petani banyak, tapi ini petani akan tetap membutuhkan cash flow untuk menanam kembali. Nah, inilah kita butuhkan gotong royong yang sangat solid di semua lini oleh semua orang untuk bisa melakukan bersama-sama. Dan kalau ini kita bisa lakukan bersama-sama, COVID ini akan mudah bagi kita untuk melalui. Kami terbuka sekali untuk kolaborasi gitu. Nah, di sini kadang sering masih kami mengalami kendala, tapi bagaimanapun ini harus dilanjutkan. Gerakan ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kedudukan, tapi sebesar-besarnya untuk pengaman jejaring sosial untuk kita bersama, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Bali. Saya yakin banyak yang sudah mulai mendengar pasar rakyat dan mulai interest dengan kegiatan ini. Nah, sebagai petani, bagaimana cara dia bekerja sama dengan pasar rakyat, dan sebagai pembeli, misalnya saya nih, punya usaha yang jalan juga yang membutuhkan sayur-sayur ini, misalnya. Itu gimana caranya menghubungi pasar rakyat? Gini, jadi kita ada website, kita ada Facebook page, kita ada Instagram. Itu di websitenya www.pasarrakyatbali.com, di Facebooknya Pasar Rakyat Bali atau Pasar Rakyat, kemudian IG juga ada. Nah, itu semua mereka bisa kontak kita melalui WhatsApp. Selama Pasar Rakyat berdiri, sudah berapa petani involved? Kalau dilihat petani cukup banyak ya. Saya nggak ngitung satu-satu, mungkin ada 200 petani, 300 petani yang udah involved di sini. Itu dari Bali aja? Dari Bali aja, semua dari Bali. Jadi dan mereka itu memiliki jaringan karena mereka seorang petani mempunyai kelompok tani. Kita kalau kebutuhan apa-apa aja gampang. Jadi umpamanya kita butuh sayur atau butuh terong, petani Songan ini datang sini, petani Plage datang sini gitu. Jadi kita butuh jejaring itu sudah ada sebenarnya yang di bawah untuk petani itu. Jadi kalau per hari di sini kira-kira 1-2 ton itu. 1-2. Jadi itu tadi penjelasan sama Bliman, dan saya sendiri banyak sekali terinspirasi karena memang udah pada dasarnya kita tahu bahwa dalam situasi pandemi ini semua terpuruk, semua kolaps. Tapi di dalam situasi pandemi ini juga kita ada waktu untuk belajar ya. Betul. Ada semacam enlightenment bagi sosial bahwa ternyata kebutuhan kita yang paling primer adalah ya ini. Iya, makanan. Tidak ada bagusnya apabila kita kenyang sendiri, sementara tetangga kita kelaparan. Jadi kesempatan untuk berkolaborasi, dan Pasar Rakyat membuka kolaborasi untuk kita semua, di mana kita bisa peduli pada sesama, karena ini organik, peduli pada lingkungan, dan dengan melakukan itu semua kita sudah beribadah kepada semesta. Oke. Sampai jumpa di Apa Kabar Bali berikutnya. Itu tadi diskusi Bli Robi bersama Bapak Nyoman Arte dari Pasar Rakyat Bali. Mengakhiri episode kali ini, mari kita ikuti kondisi terkini terkait jumlah kasus COVID-19. Saat ini, situs Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menunjukkan data sebagai berikut. Apa Kabar Bali akan hadir kembali dengan beragam informasi dan data terkini terkait situasi COVID-19 di Bali, serta tips and trick agar kita tetap bijak dan sehat selama masa pandemi. Di episode Apa Kabar Bali berikutnya akan ada wajah baru yang muncul. Penasaran? Simak terus Apa Kabar Bali dan ingat untuk rajin cuci tangan pakai sabun selama 20 detik saat beraktivitas. Salam!